Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa sallallahu jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan lak wa taqabbalhu minna ya rabbal 'alamin. كيف حالكن أمهات طيبات بخير Baik, طاهرين؟ alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Nah, sebagaimana yang dijanjikan, insya Allah kita akan manfaatkan beberapa pertemuan. Mungkin 2 atau 3 kita lihat nanti. Untuk murajaah, ya, mereview kembali inti-inti kaidah. Jadi fokus pada kaidah saja. Apa yang telah kita ambil pada semester 1. Jadi bagi yang mungkin kehadirannya kemarin sempat bolong atau mungkin yang belum sempat murojaah, ini kesempatan eh, yang sangat baik ya, untuk dibuka lagi, merefresh kembali apa yang telah kita pelajari, termasuk melengkapi apa yang tertinggal, melengkapi apa yang tertinggal. Jadi silahkan yang kemarin agak loyo, sekarang kita Semangat. perkuat lagi, semangat lagi. Kita murojaah singkat saja ya, 2 atau 3 pertemuan, kemudian kita try out. Dari try out nanti juga akan dibahas lagi sambil murojaah lagi ya, kemudian nanti baru dirasa siap kita bisa sama-sama mengikuti tes ya. Sebenarnya tesnya lebih ke ustadznya ya, bukan ke murid. Kalau murid sih gampang aja, standar ya insya Allah. Nah, ad-darsul awal ya, kita mulai di sini dari pelajaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab yang pertama, sebagaimana yang um, Ummahat mungkin masih ingat, ya kita belajar pada ismul isyarah yang pertama. Ya, ada hadza kitabun, hadza tabibun. Ya, ma makna hadza? ini, Itu kata tunjuk. Kata tunjuk. ini kata tunjuk Ini dekat. Hadza. dekat. Mhm. Ya, untuk jarak Ayuh, dekat. jadi kata tunjuk untuk yang dekat. Kemudian untuk apa Zalika. lagi? Muzakkar atau Zalika. muannas? Muzakkar. Untuk muzakkar. Ya, karena kita nanti kenalan di bab yang lain, ya hadza untuk muzakkar. Kalau muannasnya nanti jadi Hadihi. hadhihi. Kemudian hadza untuk yang dekat. Kalau yang jauh nanti jadi Zalika. Zalika. dzalika. Zalika. Ini wadah insyaallah ya. Baik. Insyaallah. Kemudian Kalau setelah zalika haza itu ininya isim berikutnya itu adalah apa namanya, isim yang apa yang awal ya, Ustadz ya. Jadi sebenarnya kitabun gitu. Jadi bukan ada istilahnya apa ya kalau untuk infinitif gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. apa Haja gitu. spesifik Makrifat dan dan tidak nakiro. spesifik? Nakiro Ma'rifah dan dan nakirah. makrifat. Dan makrifat. Itu dua-duanya boleh. Jadi boleh ma'rifah, Boleh. boleh nakirah. Tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita lagi nyari buku gitu ya. Mana buku saya ya? Ya, Haja. dicari-cari bukunya. Berarti spesifik ya kalau lagi nyari buku tertentu. Ya, pokoknya kita Spesifik. sendiri. Wah, udah pusing nih nyariin setengah hari nggak ketemu-ketemu. Ah, giliran ketemu. Hadal kitab. Ini bukunya. This is the book. Gitu kan? Haja. Ya, boleh nggak pakai al? Boleh, nggak ada masalah. Haja. Ya. Atau mau pakai tanwin, berarti dia tidak spesifik. This is a book, ya, tanpa the. Boleh aja, sesuai dengan kebutuhan. Nah, accent. Ada lagi? Sama. Sama. Baik. Yang berikutnya. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan ma hadza. Mahaja. Kalau ma hadza berarti jawabnya langsung
Langsung dengan Langsung Hadza, hadza, baitu. bendanya apa begitu ya. apa ini? Nah, Apa ini? nah, apa ini? Langsung aja jawab ini rumah, ini pulpen. Hadza qalam, hadza Baik. bait, hadza kursi. Ya. Dan hadza yang lain. Tapi kalau pertanyaannya bukan pakai ma, pertanyaannya adalah a. Nah, ini kalau a ini apa? Pilihan. Pilihan Apakah? jadinya. Apakah? Jadi kalau apakah memastikan gitu kan? Jawabannya antara Dua. dua. Apa jawabannya? Naam dan la. Naam dan la. Ya. Dan naamu. Baik. Nah, misalkan ada bendanya, yang ini ya. Ma hadza. Apa jawabannya? Hadza Ada masjid. Ada masjidun. Kemudian kalau pertanyaannya, ahadza masjidun. Naam. na'am. Naam. Naam. Ada masjid. Naam. Oh, ini masjid. Pertanyaannya masjid. Masih di atas, belum kemana-mana. Naam, hadza masjidun. Masjid. Tapi masih gambar yang sama. Kalau pertanyaannya, ahadza qalamun. La, ada kolamun. La. La. la, La, hadza hadza, masjidun. hadza masjidun. Masjidun. La. Ada La, masjid. hadza masjidun. Nah, waضح sampai di sini. Ya. Wadih. Tamam. Insyaallah. Baik. Langsung ke dars yang kedua. Dars yang kedua sama ya dengan yang pertama, cuman di sini kita berkenalan dengan ismul isyarah yang ba'id. Ya, tadi hadza qarib apa ba'id? Baik jauh. Yang jauh. Jauh-jauh. Kalau hadza, Yang dekat. kalau hadza dekat, Qarib. dekat bahasa Arabnya qarib. Qarib. Kayak sahabat qarib berarti sahabat dekat. Makanya qarabat, kerabat itu keluarga dekat. Qarib artinya dekat. Hadza lil qarib. Kemudian kalau yang ba'id jadi apa? Zalika. Jadi Zalika. zalika. Kalau giliran nanti bendanya jauh, kita pakai zalika. Zalika hajar. Zalika muhandis. Zalika kitab. Zalika bait. Nah, Na'am. zalika nanti untuk mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Nah, nanti untuk yang muannas Tilka. tilka. Sebagaimana yang kita lihat nanti di bab yang lain. Jadi ad-darsu tsani intinya adalah zalika. Udah itu aja, nggak kemana-mana. Nah, kelas ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Ada yang mau ditanyakan? Itu awal-awalan kan Satu dan dua aman berarti ya? Aman. Baik. Yang ketiga. Zalika. Yang ketiga, di sini kita baru mengenal apa bedanya baitun dengan al-baitu. Spesifik dan tidak spesifik. Spesifik dan tidak spesifik. Apa istilah kaidah bahasa Arabnya? Goirima. Nakiro. Nakirah dan Ma'rifat. ma'rifah. Jadi di bab ketiga kita mulai berkenalan dengan ma'rifah dan nakirah. Ya, apa itu bedanya ma'rifah dengan nakirah? Tadi Nakiro disebutkan. itu umum. Nakirah itu bentuk umumnya. Nakirah umum, belum spesifik. Berarti kalau ma'rifah Spesifik tertentu. Spesifik. spesifik, ya, tertentu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dia al itu kayak the, ya. Makanya ada kitab, ada al-kitab. Ya. Al-kitab diterjemahkan jadi the book. Ya. Ya. Al Dan ini enggak tahu saya di Spanyol itu kan beberapa kata ditambahkan l ya. Enggak tahu apakah masih terpengaruh dengan Arab yang ketika itu ada di Spanyol atau enggak. Ya.
Nggak tahu, Umahat nggak ada yang belajar bahasa Spanyol ya? Tidak ada saya. Tidak. Saya tidak. Ya, ntar bisa diteliti lah ya. Ya, makanya ada istilah El Hambra, ada Tapi kan dulu El Spanyol Matador. Hah? itu Muslim ya, Ustadz ya? Oh iya, bukan Iya, cuma negara jadi Muslim, tapi negara Muslim yang menjadi pusat ya peradaban. mungkin Jadi bukan, ada lah pengaruhnya itu, Mm-mm. Ustadz. Jadi Spanyol itu kalau bicara Spanyol bukan negara Muslim abangan, ya. Bukan gara-gara penduduknya banyak Muslim kemudian jadi negara Muslim. Enggak. Spanyol itu pusat peradaban. Ya, Ya, Zaman zaman itu banyak ulama-ulama keluaran sana. Ulama-ulama penting dalam madhab Maliki. Oh, banyak dari Spanyol. Jadi kalau bicara Spanyol udah kayak kita bicara Saudi mungkin atau kayak Mesir gitu. Yang banyak ulamanya, Spanyol tuh begitu. Nah, zaman itu ya. Dan sampai sekarang kita masih mengenal orang-orangnya. Ada Ibn Rushd, Al-Andalusi, ada Al-Qurtubi, ada tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi dari Cordoba di Spanyol. Dan Al-Andalusi banyak Al-Andalusi dulu ya. Ulama-ulama yang namanya Al-Andalusi banyak itu dari Spanyol. Ya, termasuk bahkan mereka ilmu dunianya pun maju. Ya, makanya saya tidak tahu ini benar atau enggak ya. Tapi kalau bisa dicek lagi. Jadi banyak orang-orang barat yang dulu yang menimba ilmu di perkuliahan muslim, negeri-negeri muslim. Di antaranya Spanyol, di antaranya ya negeri-negeri yang lain. Makanya ketika mereka pulang ya, dari negeri muslim. Tahu negeri muslim itu kan ciri-cirinya ya. Bajunya gimana negeri muslim kira-kira? tertutup. Tertutup Apalagi ya, kemudian pakai baju lebar kayak gamis gitu ya. Ada jubahnya. Makanya ketika mereka pulang ke negeri masing-masing itu berbangga-bangga dengan pakaian jubah itu. Nah, jadi bangga gitu. Saya ini habis belajar kuliah di negeri luar nih gitu ya. Ini saya pakai jubah ini. Dan makanya jubah yang kebesaran tadi digunakan juga setiap wisuda di kampus-kampus mereka. Oh itu sejarahnya. Mungkin Oh, sejarah, tapi program itu jadinya perlu ya dicek produk lagi. sekarang. Tapi itu saya pernah baca beberapa kali, tapi ya ini perlu dicek. Jadi maksudnya marwah itu ada ya zaman itu. Ya, marwah itu besar dan ada ya, di zaman itu. Makanya kan yang benar-benar pakai baju begitu di keseharian, sisanya di negeri kita itu identitas kita gitu. Nah, baik. Balik lagi. Ma'rifah dan nakirah. Oke, tadi kalau ma'rifah spesifik, nakirah non spesifik. Terus kalau ma'rifah, gimana cara nulisnya? Ditambahkan, Ditambah alif lam, ditambah al, kemudian yang tidak nakirah. boleh menghadap tanwin. Tanpa tanwin. Yang Tanwinnya ganti sukun. Jangan oke, sukun. Eh, Domah aja. itu yang oh, domah, itu yang domah aja. ma'rifah. Jadi kalau pakai al, nggak boleh pakai Tanwin. 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 Berarti kalau nakirah pakai tanwin, jangan Iya, pakai al. al. Nah, jadi kaidah intinya al dan tanwin tidak pernah bertemu. Satu. Ya, belum jodoh ya. Al sama tanwin tidak boleh bersatu. Nggak boleh. Harus pilih salah satu. Mau pakai al atau mau pakai tanwin. Mau baitun apa mau al baitu. Nah. خلاص. Olas. Baik. Taib. Kemudian bicara soal al, ya, yang ma'rifah tadi kan pakai al. Al ini kadang dibaca, kadang tidak dibaca. Kalau ini sih Dilebur. cuma praktek bacaan aja ya, nggak bukan kaidah yang baru. Jadi ada al ya, al-qamar lamnya dibaca, ada yang langsung masuk ke huruf berikutnya asy-syamsu. Ya. Dan masing-masing dibagi dua dari huruf yang 20
Berapa huruf hijaiyah? 28. 28. Bagi 2 jadi 14. jadi 14. Jadi masing-masing tuh. Iya, 14 huruf qamariyah, kemudian 14 huruf syamsiyah. Samsiyah. Ya, dan ini sudah dipelajari lebih lengkap lagi di pembahasan tajwid insyaallah ya dari zaman bahula. Nah, tapi ini untuk bab yang ketiga. Itu saja intinya ma'rifah dengan nakirah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Udah Baik, sudah maghrib mungkin sudah Ustaz, jadi maghrib di Indonesia. ya. Tempat saya sih sudah di Bekasi sudah Ustaz. Bekasi udah Baru kalau azan ya. kalau kalau Ini juga Bekasi baru udah azan berarti. dari masjid. Nah, Jakarta sudah baik. maghrib. Kalau begitu kita Wah, istirahat enak dulu ya ya tidurnya. sekitar Ya. 20 menit. Nanti kalau sudah selesai boleh kembali lagi. Insyaallah kita lanjutkan murajaah setelah maghrib insyaallah ta'ala. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, di bab berikutnya ad-darsul rabi'. Di sini kita mulai berkenalan dengan huruf al-jar. Huruf al-jar. Jadi harokat asal semua kata itu harokat asalnya apa? Isim. Rumah. Harokat asal Dhammah. isim itu dhammah. Jadi kalau bingung harokat terakhir apa ya? Dhammah. Itu hukum asal. Dan tidak ada yang mengeluarkan dia dari kondisi yang dhammah kecuali sebab-sebab tertentu. Ya. Jadi kalau kenapa terakhir dhammah itu hukum asalnya. Tapi kalau kenapa kasrah, kenapa fathah, nah ini perlu ditanyakan apa sebabnya. Ya. Di antara yang mengubah ya, harakat terakhir sebuah isim dari dhammah ke kasrah adalah huruf Jar. jar. Ya. Di sini kita berkenalan dengan beberapa huruf jar. Harfuzar. Ya. Kemudian nanti kita berkenalan dengan harf jar yang lain yang eh, tidak disebutkan di sini. Jadi harf jar atau huruf jar ada banyak. Di antaranya kita ambil di sini, di antaranya kita ambil di tempat yang lain. Nah, طيب huruf jar di sini kita ada fi. Ma makna fi? Di dalam. dalam Di atau atau di dalam. Di atau di dalam. Nah, gimana contohnya ini Ibu Ratna? Fil masjidi. Fil masjidi. Ya, al-masjidu berubah jadi kasrah karena ada fi. Ya, fil masjidi. طيب. Kemudian ada ala. Ma makna ala? Di atas. di atas. Di atas. Nah, gimana contohnya Ibu Dini? Al-qalamu alal maktabu. Maktabi. Maktabi. Al-qalamu Ah, alal maktabi. ya. Yang tadinya al-maktabu ada ala berubah jadi alal maktabi. Alal maktabi. Nah, tapi kemudian ada ila. Apa maksudnya ila? Ke. Ke. Nah, gimana ini kalau ila contohnya? Siapa lagi? Ini udah pulang semua belum deh? Ummu Nabila ada? Ada. Nah, Ummu Nabila ila gimana contohnya? Ilal fasli, ilal madrasati, Gimana? Coba sekali lagi. ilal fasli, Ila al-fasli. Dhahaba Muhammadun ila al-fasli. Atau kharajtu ila al-fasli. Nah, sant. Kemudian ada min. Apa maknanya min? Min dari. min dari Min dari. Nah, gimana contohnya yang min? Eh, Ibu Meiti. Haroja waladu minal gurfati.
Kharajal waladu minal ghurfati. Ahsant. Ya. Al-ghurfatu aslinya dhammah. Kemudian ada min berubah jadi minal ghurfati. Minal Jar. Ahsant. Nah, ini huruful jar ya. Berubah dari yang tadinya marfu' ya, berubah menjadi majrur. Ya, marfu' jadi majrur. Kemudian di sini ada pertanyaan aina. Aina. Ma makna aina? Di mana? Di mana? Di mana? Ya. Di mana? Aina Muhammad? Muhammad ada di kamar. Muhammadun fil Ghurfati. ghurfati. Ya, di mana Aisyah? Aisyah ada di dapur. Hah? Gimana bilangnya? Aisyah. Aina Aisyah. Aisyah tuh. Aisyah tuh fil Aisyah tuh di Aina Aisyah? Aisyah tuh fil. matbah. Apa harokat terakhirnya? Matbahi. Aywa Aisyah tuh fil matbakhi. Ya, set. Kemudian di mana Khalid? Oh, Khalid ada di kamar mandi. Aina Khalidun? Apa jawabannya? Khalidun fil Fil hammam. Hammami. Nah, Khalidun fil hammami. Khalidun fil hammami. Nah, aina di mana? Terus kalau min aina? Dari mana? Dan dari Kalau mana? min aina dari mana? Nah, min aina Ammar? Oh, Ammar dari Jakarta. Ammarun min Jakarta. Jakarta. Min aina anti ya Ibu Diah? Min aina anti? Ibu Diah ada? Taib. Ibu Ninut? Min aina anti ya Ibu Ninut? Dia itu menyimak katanya. Menyimak ya? Taib, sorry. Iya. Saya lagi sakit kan. Syafakillah. Hadirah Ustaz Hadirah. Hadilah Ibu Diah. Min aina anti ya Ibu Diah? Ana min Rawamangun. Ana min Rawamangun. Masya Allah. Aina Rawamangun? Di mananya Rawamangun? Di mananya ya? Rawamangun di Jakarta. Saya pernah nanya ini ya. Di mana Lupa, Rawamangun Ustaz. ya? Di mana ya? Di dekat itu terminal. Dekat terminal? Oh ya? Cipinang. Di belakangnya Arion? Iya, Masya Allah. terminal. Saya pernah tinggal di Pulau Asam. Oh ya dekat apa nih? Seberang. Iya, Ya, dekat, tinggal dekat. nyebrang Jalan Pemuda. Nah, Iya. Sens. Masya Allah, karib. Pernah dengar rumah Tafid Al-Jazari nggak? Ya ini anak saya lagi ngaji. Oh gitu. Saya sempat tinggal di sana. Iya. Oh gitu. Keren, Insya Insya Allah. Ya, itu salam sama siapa di sana sekarang? Ustadz Bagas, Ustadz Takiuddin Ustaz ya. Catur. Ustadz Catur, Ustadz Amri. Naam, Masya Allah. Allah Hmm. yuwafiq. Naam, ahsant. Min aina anti ya Ibu Fauziyah? Ana fi Cimahi. Pertanyaannya min. Oh, Min aina, min berarti pakai min aina. lagi. Ana min. Oh, ana min Cimahi. Ana min Cimahi. Ahsan. Ya, ini aina dan min. Min aina. Nah, Ustadz mau tanya, silakan. apa beda aina sama min aina Ustadz? Dua-duanya anil makan Ustadz. Iya, betul. Dua-duanya anil makan. Tadi kalau aina diterjemahkan. Aina terjemahannya apa? Aina namanya di mana? Di mana? Tamam.
Kemudian min. Min apa diterjemahkan? Dari Dari. Dan dari Nah, berarti kalau digabung min aina berubah artinya jadi Dari mana? dari mana. Gitu ya. Jadi kalau aina doang di mana, where. Ya, tapi kalau min aina jadi Mana? dari Tadi jemput. mana. Misalkan Oh, jajan. aina antil an Ibu Rahma. Al-an ana fil baiti. Fil bait. Sempat keluar hari ini? Na'am Ustaz. Min aina? Hmm, minal 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 madrasah. Minal Minal madrasah. Ahsant. Ya. Jadi tahu ya, kalau aina berarti sekarang nih di mana. Kalau min aina itu dari mana? Dari mana? Nah, ada lagi? Silakan. Kelas. Tapi ini ada dars rabi'. Ada lagi kaidah di dars rabi', yaitu al-alam al-mu'annath. Ini halaman 37. Al-alam al-mu'annath. Apa maksudnya al-alam? nama-nama dalam bahasa Arab. Mu'anats. Alam itu mu'annas. names, ya, nama-nama. Kalau al-alam al-mu'annath berarti nama-nama mu'annath. Nama-nama mu'annath. Apa kaidahnya nama-nama mu'annath? Tidak domas tetapi Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Maksudnya nama mu'annath berarti nama-nama perempuan. Ya, kaidahnya tidak boleh Tanwin. Diakhiri nggak boleh diakhiri dengan Di bawah marbutoh. 4 huruf tidak boleh tanwin. Mhm. Nah, contohnya Aisyatu. Apa Aisyatun? Aisyah. Aisyah. Aisyatu. Aisyah. Nah, kemudian nama lain lagi misalkan Aminah. Lengkapnya gimana kalau mau dibaca? Aminatu. Aminatu. Ya. Bukan Aminatun, tapi Aminatu. Baik. Kemudian Maryamu. Nah, ini Maryam ada tak marbutahnya kan? Tapi ini spesifik nama wanita. Maryam walaupun bukan nama yang ada tak marbutahnya, ya. Tapi dia nama perempuan. Ya. Sehingga kaidahnya tetap pakai kaidah nama perempuan. Walaupun tidak ada tak marbutahnya tetap tidak boleh tanwin. Ya, karena dia nama muannas. Nah, berarti Maryamun apa Maryamu? Maryamu. Lengkapnya. Kalau disukunin ya Maryam selesai. Tapi kalau dibaca lengkap, Maryamun atau Maryamu? Maryamu. Ya, Maryamu. Nah, ya, kemudian di sini Fatimatun. Kenapa salah Fatimatun? Karena pakai tanwin. Kenapa emang kalau pakai tanwin? Nama perempuan. Nah, ya nama perempuan tidak boleh bertanwin. Ya, sehingga Fatimatun di sini salah. Yang sahih adalah Fatimatu. Nah, silakan. Ustadz, kenapa nama perempuan nggak boleh ditanwin, Ustadz? Kenapa nama perempuan tidak boleh ditanwin? Pembahasan lengkapnya nanti ada di semester 2. Ada pembahasan namanya al-alam, atau ada namanya nanti al-asma, ya. Isim ghairu munsharif. Nah, itu ada. Isim ghairu munsharif. Ada, jadi bukan cuma nama perempuan doang. Ya, jadi nanti ada beberapa kelompok nama-nama dan kata-kata yang tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasrah. Nah, itu ada. Di antara kelompok-kelompok ini adalah nama muannas,
Jadi dua sebab. Sebab pertama dia nama, sebab kedua dia muannas. Nah, jadi kalau bergabung nama yang muannas, nah, maka dia tidak boleh tanwin. Jadi itu ada sebabnya. Kenapa? Karena dia nama muannas. Kalau ditanya, terus kenapa? Kenapa nama muannas tidak boleh ditanwin? Ya, ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasanya mereka gitu. Kita tinggal mereka mengakui ini, mereka dalam kaidahnya seperti ini, jadi tidak ditanya kenapa. Ya. Tapi mereka mengenal ini sebagai kaidah sehingga kita ikuti. Begitu ya. Jadi kalau ada hikmahnya enggak tahu kalau ada hikmahnya. Enggak ada. Ya. Dan banyak, bukan cuma nama muannas doang, nanti ada kelompok-kelompok lain yang tidak boleh tanwin. Insyaallah kita bahas di semester 2 nanti insyaallah taala. Nah, Kebiasaan orang-orang Arab gitu ya Ustaz ya. betul. Berarti. Jadi memang orang Arab mengenal itu, nama-nama ini tidak boleh tanwin. Orang-orang Arab mengenal kalau nama perempuan ditanwin dia tidak fasih. Ya, sehingga kita tinggal ngikutin kaidah yang sudah berjalan. Nah, Nah, gitu. خلاص. Kelas. Baik. Oke, di sini ada beberapa contoh nama. Di sini kita latihan baca nama-namanya ya yang di bawah. Nah, yang pertama silahkan. Ibu Neneng. Kelihatan nggak nih mouse-nya? Halaman 41 di sini apa bahasanya? Hamidun. Hamidun. Asad. Ya, yang laki-laki pakai tanwin. Kemudian Ibu Rahma. Zainabu. Zainabu. Asad. Tayyib. Ibu dia. Aminatu. Aminatu. Nah, Ibu Dini. Marun. Ammarun. Nah, Ibu Meti. Saidu. Saidun. Saidun. Nah, Ummu Nabila. Fatimatu. Fatimatu. Ibu Ratna. Mariamu. Maryamu. Ibu Susi. Aliun. Aliyun. Ada lagi yang belum? Ibu Neneng. Ibu Neneng nyimak ya? Nyimak mungkin. Baik. Ya, ini praktek nama. Jadi nanti akan ada nanti misalkan di ujian nanti lengkapilah harokat di bawah ini. Ya, atau misalkan nanti ada nama perempuan tapi pakai tanwin. Nah, nanti disuruh koreksi dan lain sebagainya. Baik, ini untuk inti pembahasan bab ke-4. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Baik, kemudian yang bab kelima. Kita lihat ya, mungkin ini yang terakhir. Yang kelima di sini adalah pembahasan mudhaf ilaih. Jadi kita sebutkan bahwa harakat asal semua isim, ya, harakat terakhirnya apa? Doma. Dhamma. Ain. Kemudian di antara yang mengubah dari dhamma ke kasrah adalah huruf Jer. jar. Kemudian ada sebab yang kedua yang mengubah dari dhamma ke kasrah, di antaranya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Milik. Nah, apa mudhaf ilaih? Ya, kalau diterjemahkan secara letterlock ya, mudhaf yang bersandar, mudhaf ilaih yang disandarkan. Ya, maksudnya sandaran ini bisa berarti kepemilikan, ya. Bisa berarti juga hal yang lain, tapi untuk memudahkan kita kenalkan dulu ini sebagai kepemilikan. Ya, misalkan kitab adalah kitabun. Kemudian ada orang namanya Muhammadun. Ini kan dua isim yang terpisah. Ya. Kalau kita ingin
Ya, misalkan kitabnya ini, oh kita pengennya ya kitab ini menjadi milik. Ya, kita pengennya kitab ini menjadi miliknya Muhammad. Muhammad. Gimana jadinya? Kitabu Muhammadin. Berubah yang kitabun, tanwinnya dihilangkan. Ya, kemudian Muhammadun berubah menjadi Kasroh. majrur, ya, menjadi Muhammadin. Kitabunya mudhaf, Muhammadinnya mudhaf ilaih. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kasrah itu Muhammadinnya, karena dia mudhaf ilaih. Ya. Jadi kaidahnya mudhaf apa? Kaidahnya mudhaf tidak boleh pakai al, tidak boleh pakai tanwin. Duanya Tanwin. dihilangkan. Nggak ada bahasa Arab. Les. Kemudian kalau kaidahnya mudhaf ilaih yang penting Majrur. majrur. Nah, apalagi contoh yang lain. Misalkan Maktabul Mudarrisi. maktabul mudarrisi. Ahsant. Ada lagi contoh yang lain? Kunci mobil, miftahus sayярati. Iftahus sayyarati. Nah, terus keluarkan. Ntar siapa tahu nanti di ujian berikan contoh mudhaf dan mudhaf ilaih. Bisa jadi begitu. Ya. Qalamut talibi sahih. Ada lagi? Kalau punya perempuan gimana? Fatimah jadi gimana, Pak? Kolamu Fatimatin. Nah, ini yang belum dibahas. Nanti di semester 2 sebenarnya pembahasannya. Oh iya, oke. Ya. Jadi yang isim ghair munsharif itu tidak boleh kasrah, tidak boleh tanwin. Ya. Seandainya dia majrur karena mudhaf ilaih, ya, karena harfu jar, dia majrurnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Oh, ganti fathah. Ganti fathah. Ini sebagai maklumat aja ya, sebagai informasi aja. Jadi misalkan bukunya Fatimah, Kitabu Fatimata. Oh. Nah, tapi itu nanti dibahas lagi insya Allah di semester 2. Nah, kelas ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kemudian ada al-munada. Apa maksudnya al-munada? Itu apa memanggil? Wahai Nah, yang dipanggil. orang. Nah, al-munada yang dipanggil. Gimana cara manggil orang dalam bahasa Arab? Ya Muhammad. Tinggal pakai ya. Ya. Makanya kalau di doa ya Allah gitu ya. Ya Rahman, ya Ya Rahim. Ustadz, ya Rahman, ya Rahim. Ya itu manggil wahai. Ya Ustadz, ya Syekh, ya Habibi. Ya. Jadi ya itu untuk manggil. Cuma nanti ada kaidah yang berkaitan dengan ya. Ya. Apa kaidahnya? Tanwin hilang. Nah, kalau setelahnya adalah isim yang bertanwin, maka nanti tanwinnya hilang. Misalkan kita lagi pengen manggil Khalid. Khalid kan aslinya Khalidun, gitu ya. Ya Khalidun. Oh, kalau manggil Khalid jadi iya, Ya Khalidun. Ya Khalidu. iya Khalidu. Ahsan. Nah, kemudian kalau manggil Abbas, Ya Abasu. Abasa. Ya Abasu. ya Abasu. aslinya Abbasun, jadi ya Abbasu. Nah, terus kalau mau manggil siapa lagi? Ustadz, ya Ustadz. Gimana tuh lengkapnya? Ya Ustadu. Ya Ustadzu. Ya. Kalau Ustadzu jadi Ustadz saya, tapi kalau Ustadz saja, ya, berarti jadi ya Udah kasih tahu. Ustadzu. Nah, cuma jadi jangan bingung ya, nanti misalkan soalnya adalah berikan contoh al-munada. Nah, bisa jadi itu. Ya, tinggal pilih salah satu. Ya. Nah. S-nya boleh lihat catatan nggak, Ustadz? Boleh lah, karena kita kan ini online.
Nggak boleh ya. Emang Pak Ustadznya ngelihat kita kan enggak? Ustadz tidak melihat, tapi Close Allah kamera ya. maha melihat. Open Ntar lah, book. teknis ujian nggak usah dibicarakan sekarang. Ntar kepikirannya lama. Ntar malu Ustadz kalau jelek nilainya. Ngapain? Saya nggak penting ibu nilainya bagus atau jelek. Malu sama siapa? Lalu sama anak. Ngapain anak saya? Justru anaknya nanti melihat. Oh, ibu saya walaupun online ternyata bisa Rajin ujian ya. jujur gitu kan. Justru malu nyontek lah. Masa malu nilai kecil. Oh, walaupun nilainya kecil tapi jujur. Lebih bangga begitu. Nilai gak penting. Ini Ummahat gak akan, bukan sekolah ini ya. Jadi nggak usah takut nilainya kecil. Enggak lah, nggak Tapi kecil insya Allah nama- nilainya. Insya Allah nilainya nggak Nggak kecil. remeh ya Ustaz ya. Yang nama ujian ya tetap aja deg-degan. Ya. Kalau Nah, nilainya kecil nggak ini kan Ustaz? nantilah kita bahas teknisnya nanti insya Allah ya. Iya. Jangan dipikir. Diulang Yang lagi, penting ulang belajar. lagi. Yang penting belajar. Yang penting belajar. Lagian teori kurikulum zaman sekarang kan nggak begitu. Ujian itu bukan apa? Bukan membedakan ini orang murid sukses, ini murid gagal. Ini bukan begitu kan ujian. Dan ujian bukan segalanya. Ya. Jadi kalau termasuk di teori kami juga waktu di pesantren dulu, ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Apa sih tujuannya ujian? Biar belajar. Ya, supaya kita bisa melihat. Ya, sehingga nanti kalau memang ada kekurangan, kita lihat ujian bukan segalanya, bukan sesuatu yang didewakan. Kalau memang nanti ada kekurangan, bisa jadi ada pengulangan, bisa jadi nanti ada kelas tambahan. Jadi ntar kita akan membuat program ke depannya berdasarkan hasil ujian. Jadi itu aja biar untuk mengetahui bagaimana kurikulum yang cocok ya nanti setelah ujian. Makanya kan kalau di sekolah-sekolah zaman sekarang udah nggak UN lagi kan, udah nggak UAS lagi istilahnya. Ada sumatif, ada formatif. Iya nggak? Gimana ibu-ibu dosen? Bener kan saya? Iya benar. Ya kan ada sumatif, ada Sekarang di tengah, ada di akhir. Tapi itu bukan segalanya, bukan untuk didewakan. Lebih untuk mengetahui langkah yang akan diambil nanti setelah ujian begitu. Nah, tapi kemudian ada hamzah wasal. Apa maksudnya hamzah wasal? Hamzah wasol tak tidak ada harokat. Tidak Hamzah dibaca. wasal, ya kalau dia di tengah diwasal, Tengah tidak tidak dibaca. Sambung. Tidak dibaca. Terus kalau di awal, Dibaca. Dikasih harokat tergantung fiil atau isim. kalau isim, Kalau isim Isim kasroh ya. langsung dibaca kasroh. kalau isim kasroh, langsung ya ismun, ibnun, ya. Kemudian kalau fiil nanti kita bahas di pembahasan fiil. Nah, jadi di sini bacanya yang atas apa? Ibnul Mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Terus kalau yang bawah? Ainabnul mudarrisi. Jadi langsung aja aina benul mudarrisi, bukan aina ibnu mudarrisi. Nah, mungkin itu untuk murojaah hari ini. Kebetulan di sini juga sudah masuk waktu asar. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita cukupkan? Kalau ada pertanyaan, kalau ada soalnya, Ustaz. Nah. Kalau Mau Baik, tanya, murojaah, silakan. Afan, untuk hamzah wasal yang uqdu ya Ustadz ya, yang dalam Al-Quran itu Ustadz. Tapi ayat kalau apa? uqdu itu imdu ya Ustadz. Saya lupa surat apa ya. Tapi Apa katanya? uqdu ya, qadha ya. Apa dari situ? Apa qudiyah itu Ustadz? Makanya jadi i Emang ada depannya, uqdu? bukan u. Sebentar. Kalau ketemu ayatnya kalau ketemu ayatnya nanti dikabarkan. Ya, nanti kita lihatlah. Ada sebab-sebab tertentu. Ya, bisa jadi Oh ini begini, Ustadz, bisa jadi begitu. yang Nah, ada apa? Jadi hamzah wasalnya di depan kan. Nah, huruf ketiganya itu kan domah. Jadi iqdu ilayya wala tunzirun gitu Ustaz.
Nah, itu Oke. artinya sendiri apa? Berarti emang dia termasuk isim Ustaz. Iqdu itu. Nah, jadi Imshu ikdu yang itu itu loh fi'il. Ustaz. Yang pertama ikdu itu fi'il. Apa kata asalnya? Kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah qadha yaqdi. Qadha yaqdi. Qadha Oh, yaqdi. Sehingga fi'il amrnya adalah iqdi. yaqdi. Iqdi. Ya, jadi kenapa dia i? Karena huruf ketiganya kasrah di. Cuman di sini jadi iqdu karena dia untuk jamak. Ya, jadi Sama aslinya dengan kasrah imshu dia. ya Ustaz. Kayak imsyu sama, masya yamshi. Kalau satu orang imshi, kalau banyak imsyu, itu tetap i. Imshu. Nah, jadi ada faktor-faktor begitu tuh yang harus diteliti lagi. Nanti Nah, dibahas lebih lengkap insya Allah ketika membahas fi'il. jadi qadha yaqdi terus apa amarnya iqdi ya Iqdi. Ustaz ya. Nah, Nah, iqdu iqdi itu karena dia untuk apa? karena untuk Untuk jamak. jamak Ustaz. Hmm. Nah, Ini jazakumullah lagi khairan Ustaz. ngobrol jamak. Nah, iya, wajib. Ada lagi? Kalau Hmm, imshi masa yamshi ya Ustaz. Masa yamshi ya. sahih. Masya Masa yamshi imshi. pakai apa? Pakai alif bengkong kan? Alif maksurah kan? Masya. Ya, kalau dia sorry, di atas ya. Kalau dia madin, masya, alif bengkok, mudhari'nya pakai ya, yamshi. Iya, nah Ustaz imshi. Nah, Amarnya imshi, jazakumullah jangan khairan. pakai ya ya. Ketika imshi itu hilang harf illahnya. Oh, gitu. Nah, Imshi jadi pendek. pendek. Iqdi juga sama aslinya, pendek. Iqdi. Oh, Tapi kalau oh nggak jama pakai. Oh, enggak pakai. Kecuali untuk perempuan nanti imshi, iqdi. Nah, kalau pakai ya jadi buat perempuan. Atau buat jama jadi iqdu, imshu. Nah, imshi jadi imshi biasa, biasa ya Ustaz ya. shin tebal. Shi biasa ya, shi nggak pakai ya gitu belakangnya Ustaz ya. Enggak pakai. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah Ustaz. Oh, iya, cool Jimmy. Nah, ada lagi? Kelas. Yang lain nyimak aja tadi ya. Nah, insya Allah Iya, bermanfaat nanti. nyambung Ustaz. Insya Allah nanti akan nyambung terus. Nah, baik kita cukupkan dulu kalau begitu untuk pertemuan malam ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Silakan dimurajaah. Kalau Ummahat punya forum sendiri, murajaah ngobrol. Ya jadi ngobrol lah. Jadi bukan gosip doang nanti ya. Kalau ada kesempatan bisa ngobrol sesama pelajar itu murajaah. Murajaah, ya nggak harus murajaah serius ya. Murajaah santai. Yang penting ingat. Nggak tahu mungkin saya pernah bicara ini atau enggak. Jadi memori manusia itu ada Banyak. banyak ya. Jadi ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Dzakirah qasiratul mada, ada dzakirah tawilatul mada. Mayoritas dari informasi yang kita dapatkan akan hilang ya, 2 hari ya, akan hilang. Ya, karena informasi tersebut ada di memori ingatan jangka pendek. Bagaimana cara memindahkan informasi dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang? Ini tergantung apa yang kita lakukan. Ya, murojaah, ulangi, latihan, praktek. Ya, dan usaha ditulis, diajarkan ke anaknya, diajarkan ke cucunya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Itu yang memindahkan memori atau ingatan ilmu kita dari ingatan pendek ke ingatan jangka panjang. Ya, sekarang pilihannya kepada Ummahat. Mau biarkan di ingatan yang pendek atau mau pindah ke ingatan yang jangka panjang. Ya. Nah, baik kita cukupkan kalau begitu. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. والجميع